Di tengah hutan belantara Aceh yang lebat, terdapat sebuah legenda yang terus memicu rasa penasaran dan intrik masyarakat. Kisah tentang suku Mante, kelompok manusia kerdil yang dikatakan memiliki tinggi hanya sekitar 60 cm. Setelah lama menjadi bagian dari cerita rakyat Aceh, meskipun banyak yang meragukan keberadaan mereka, cerita ini masih hidup dan menjadi bagian penting dari warisan budaya lokal. Suku Mante pertama kali disebut dalam literatur dan cerita lisan masyarakat Aceh. Mereka digambarkan sebagai manusia berukuran mini dengan tinggi badan sekitar 60 cm hingga 100 cm. Menurut legenda, suku Mante memiliki kemampuan berlari sangat cepat dan bersembunyi di balik dedaunan dan pepohonan, sehingga sulit ditemukan oleh manusia modern. Berdasarkan beberapa catatan sejarah, keberadaan suku Mante pertama kali dicatat oleh bangsa Belanda pada masa kolonial. Mereka digambarkan sebagai kelompok manusia yang hidup secara nomaden dan bersembunyi jauh di dalam hutan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa mereka sangat jarang terlihat dan memiliki kehidupan yang terisolasi dari peradaban luar. Pada tahun 2017, sebuah video yang menunjukkan penampakan sosok manusia kerdil berlari di hutan Aceh menjadi viral di media sosial. Video ini memicu kembali perbincangan mengenai keberadaan suku Mante. Meskipun banyak yang skeptis, sebagian mereka percaya bahwa video tersebut adalah bukti nyata adanya suku Mante di hutan Aceh. Selain video tersebut, beberapa penduduk lokal juga mengaku pernah melihat makhluk berukuran kecil yang berlari cepat di hutan. Mereka menggambarkan suku Mante sebagai manusia mini yang memiliki rambut panjang dan tubuh yang berotot. Namun hingga saat ini, belum ada bukti ilmiah yang dapat mengkonfirmasi keberadaan mereka secara definitif. Keberadaan suku Mante masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Banyak antropolog dan peneliti yang skeptis terhadap cerita ini menganggapnya sebagai mitos atau legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa kemungkinan adanya kelompok manusia kecil yang hidup di hutan Aceh tidak bisa sepenuhnya diabaikan, mengingat luas dan lebatnya hutan tersebut. Beberapa teori menyatakan bahwa suku Mante mungkin merupakan kelompok manusia purba yang terisolasi dan berhasil bertahan hidup hingga sekarang. Teori lain mengaitkan suku Mante dengan Homo florensis, spesies manusia kerdil yang ditemukan di Pulau Flores, Indonesia. Terlepas dari keberadaan nyata atau tidaknya, suku Mante cerita ini tetap menjadi bagian penting dari kebudayaan Aceh. Legenda suku Mante mengajarkan kita tentang kekayaan cerita rakyat dan pentingnya menjaga kelestarian alam. Hutan Aceh sebagai rumah bagi beberapa flora dan fauna yang langka juga menjadi tempat yang harus dilindungi agar mitos dan kisah semacam ini tetap hidup dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Suku Mante mungkin masih menjadi misteri yang menyelimuti hutan Aceh, namun kisah mereka terus hidup dalam cerita rakyat dan imajinasi masyarakat. Apakah mereka benar-benar ada atau hanya sebatas mitos? Suku Mante diyakini telah hidup di pedalaman Aceh sejak 3000 tahun lalu sebelum Masehi. Mereka menjadi awal mula lahirnya suku-suku lain di tanah Aceh. Wilayah persebarannya meliputi Aceh Besar, belantara Aceh Timur, Pidi, dan dataran tinggi Gayo. Mereka memiliki kekerabatan dengan suku Batak, suku Gayo, dan suku Alas. Nama Mante diperkenalkan pertama kali oleh Snokhorg
dalam bukunya The Acches. Suku Mante berarti tingkah kebodoh-bodohan atau kekanak-kanakan. Snook juga menyebutkan suku Mante menetap di perbukitan Mukim 22. Konon dikisahkan sepasang orang suku Mante ditangkap dan dibawa ke hadapan Sultan Aceh. Namun mereka menolak untuk bicara, makan dan minum yang diberikan pun juga ditolak. Akhirnya kedua orang Mante itu meninggal. Sejak saat itu Sultan Aceh melarang siapapun yang bertemu dengan suku Mante membawanya keluar hutan. Suku Mante hidup secara nomaden, berpindah-pindah di rimba hingga sulit ditemukan untuk diteliti. Kebanyakan dari mereka memilih goa atau celah gunung sebagai tempat tinggal. Mereka juga menyukai tanah-tanah becek. Suku ini tidak ingin bersentuhan dengan dunia luar, sehingga menghindari orang asing yang ditemui dalam hutan. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa yang hanya diketahui oleh sesama orang Mante. Suku Mante termasuk pemakan segala omnivora. Mereka memenuhi kebutuhan makanan dengan berburu atau mengambil hasil hutan. Orang-orang Mante dikatakan bertubuh mungil atau kerdil. Mereka hanya memiliki tinggi sekitar 60 sampai 70 cm. Paling tinggi hanya mencapai 1 meter. Meski begitu, mereka lincah dalam bergerak. Orang Mante berkulit cerah, tubuh kekar, bulu tebal, wajah persegi, dan dahi sempit dan alis yang bertemu di pangkal hidung. Sebagian mereka tidak berpakaian dengan rambut terurai hingga pantat. Keberadaan suku Mante sampai saat ini belum diketahui, saking tidak pernah ada orang yang melihatnya. Suku ini bahkan dianggap sudah punah. Namun pada Maret 2017, dunia maya sempat dihebohkan oleh sebuah video berdurasi 1 menit 57 detik yang menampakkan manusia kerdil tidak berpakaian berlari-lari di pedalaman Aceh. Sosok manusia itu berlari karena menghindari pengendara motor trail yang tengah melakukan penelusuran di pedalaman Aceh. Banyak orang yang berspekulasi bahwa manusia kerdil itu adalah suku Mante. Namun keberadaan dari spekulasi ini belum terbukti. Misteri dari keberadaan suku Mante pun masih menjadi teka-teki. Melansir dari merdeka.com, menurut arkeolog dan sejarawan, suku Mante ini berasal dari belantaran hutan Janto di Kabupaten Aceh Besar. Setelah agama Islam memasuki wilayah ini, beberapa dari mereka ada yang ikut memeluk agama Islam, sementara yang lainnya melarikan diri. Keberadaan suku Mante diperkirakan tersebar di sejumlah belantara hutan-hutan Aceh, seperti di Kecamatan Tangse dan Gempang di Kabupaten Pidi, hingga kelompok ini tersebar ke beberapa wilayah lain yang jauh dari penduduk. Selain itu, ada asal-usul lain yang menggambarkan suku Mante adalah etnis yang disebutkan dalam legenda rakyat. Suku ini sama seperti suku lainnya seperti Lanun, Sakai, dan sebagian pembentuk suku Aceh yang sekarang kita dikenal. Penelitian mengenai suku Mante telah menjadi sebuah perjalanan panjang dan penuh teka-teki, layaknya menyusuri labirin di tengah hutan belantara. Para ilmuwan, antropolog, dan peneliti dari berbagai disiplin ilmu telah berusaha menggali informasi tentang keberadaan mereka, namun hasilnya masih samar dan penuh spekulasi. Beberapa ahli berpendapat bahwa Mante adalah bagian dari sejarah kuno Nusantara, keturunan dari sekelompok manusia purba yang telah lama menghuni wilayah ini. Mereka mendasarkan teori ini kepada artefak-artefak yang ditemukan di beberapa situs arkeologi, seperti lukisan gua yang menggambarkan sosok-sosok manusia kerdil, serta alat-alat batu yang diduga digunakan oleh Mante. Namun bukti-bukti tersebut masih belum cukup kuat untuk mengkonfirmasi keberadaan mereka.
Beberapa peneliti meragukan keaslian artefak-artefak tersebut, sementara yang lain berpendapat bahwa artefak-artefak itu mungkin berasal dari kelompok manusia lain yang hidup pada masa yang sama. Di sisi lain, ada juga peneliti yang mencoba mendekati misteri Mante dari sudut pandang genetika. Mereka menganalisis DNA dari beberapa suku asli di Sumatera, berharap menemukan jejak-jejak genetik yang terkait dengan Mante. Namun hingga saat ini belum ada hasil yang signifikan yang dapat membuktikan hubungan antara Mante dengan suku-suku tersebut. Selain itu, ada juga peneliti yang mencoba mencari Mante melalui pendekatan etnografi. Mereka melakukan wawancara dengan masyarakat lokal, mengumpulkan cerita-cerita rakyat dan mencatat tradisi lisan yang mungkin berkaitan dengan Mante. Namun, informasi yang diperoleh dari sumber-sumber ini seringkali bersifat subjektif dan sulit diverifikasi. Meskipun penelitian tentang Mante masih jauh dari kata selesai, namun semangat para peneliti untuk mengungkap misteri ini tidak pernah padam. Mereka terus mencari bukti-bukti baru, mengembangkan metode penelitian yang lebih canggih, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas wawasan tentang keberadaan Mante. Mungkin suatu hari nanti kita akan berhasil mengungkap tabir misteri yang menyelubungi suku Mante. Mungkin kita akan menemukan bukti-bukti yang tak terbantahkan tentang keberadaan mereka, atau mungkin kita akan menyadari bahwa mereka hanyalah sebuah legenda yang indah, sebuah cerita yang mengajarkan kita untuk menghargai keajaiban alam dan menghormati kehidupan yang tak terlihat. Apapun hasilnya, penelitian tentang Mante telah memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman kita tentang sejarah, budaya, dan keanekaragaman hayati di Nusantara. Penelitian ini telah membuka mata kita terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga dan menantang kita untuk terus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Dan mungkin di suatu tempat di hutan belantara Sumatera, suku Mante masih hidup, menjaga rahasia mereka dari dunia luar. Mereka adalah penjaga keseimbangan alam, makhluk kecil yang mengajarkan kita tentang pentingnya hidup harmonis dengan alam. Mereka adalah misteri yang akan terus menginspirasi kita untuk menjelajahi keajaiban dunia yang tak terlihat.